kita mendengar banyak tentang bagaimana kecerdasan buatan dan machine learning akan mengubah dunia. Dan bagaimana internet akan membuat hidup semua orang menjadi lebih mudah. Tapi apakah satu hal yang menopang semua teknologi revolusioner ini? Jawabannya adalah data. Dari media sosial ke perangkat IoT, untuk menghasilkan jumlah data yang tak terhitung banyaknya. Pertimbangkan penyedia layanan taksi Uber. Saya yakin Anda semua telah menggunakan Uber. Apa yang Anda pikirkan menjadikan Uber perusahaan bernilai multimiliar dolar? Apakah itu ketersediaan taksi? Atau apakah itu layanan mereka? Jawabannya adalah data. Data membuat mereka sangat kaya. Tapi tunggu, apakah data cukup untuk menumbuhkan bisnis? Tentu saja tidak. Anda harus tahu cara menggunakan data untuk menggambar wawasan yang bermanfaat dan menyelesaikan masalah. Disinilah ilmu data masuk. Dengan kata-kata sederhana, ilmu data adalah proses menggunakan data untuk menemukan solusi atau untuk memprediksi hasil untuk pernyataan masalah. Untuk lebih memahami ilmu data, mari kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas kita sehari-hari. Ini hari Senin pagi, dan saya harus pergi ke kantor sebelum pertemuan saya dimulai. Jadi saya segera membuka Uber dan mencari taksi. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa, yaitu biaya taksi relatif lebih tinggi pada jam ini. Mengapa ini terjadi? Ya, jelas karena Senin pagi itu waktu yang sibuk, dan semua orang bergegas pergi bekerja. Tingginya permintaan akan taksi, menyebabkan kenaikan tarif taksi. Kita semua tahu ini, tetapi bagaimana semua ini diterapkan? Data science adalah jantung dari algoritma harga Uber. Algoritma survey pricing memastikan bahwa penumpang mereka selalu mendapatkan tumpangan saat mereka membutuhkannya, bahkan jika biaya harga meningkat. Uber mengimplementasikan data science untuk mencari tahu lingkungan mana yang paling sibuk, sehingga dapat mengaktifkan lonjakan harga untuk mendapatkan lebih banyak pengemudi di jalan. Jumlah layanan yang dapat disediakannya, dan karenanya mendapat keuntungan dari harga lonjakan Uber ini. Mari kita lihat bagaimana proses data science selalu dimulai dengan memahami kebutuhan bisnis. Dalam hal ini, persyaratan bisnis adalah untuk membangun model penetapan harga yang dinamis, yang mulai berlaku ketika banyak orang di area yang sama meminta layanan pada saat yang sama. Ini diikuti oleh pengumpulan data. Uber mengumpulkan data seperti cuaca, waktu liburan, lalu lintas penjemputan, dan lokasi penurunan. Dan itu melacak semua ini. Tahap berikutnya adalah pembersihan data. Kadang-kadang ada data yang tidak perlu dikumpulkan. Data tersebut hanya meningkatkan kompleksitas masalah. Contohnya, Uber mungkin mengumpulkan informasi seperti lokasi restoran dan kafe di dekatnya. Sekarang data seperti itu tidak diperlukan untuk dianalisis harga lonjakan Uber. Oleh karena itu data tersebut harus dihapus pada langkah ini. Selanjutnya adalah tahap eksplorasi dan analisis. Tahap eksplorasi data adalah seperti brainstorming analisis data. Disinilah Anda memahami pola dalam data Anda. Ini diikuti oleh pemodelan data. Tahap pemodelan data pada dasarnya mencakup membangun model machine learning yang memprediksi lonjakan Uber pada waktu dan lokasi tertentu. Model ini dibangun dengan menggunakan semua wawasan dan tren yang dikumpulkan di tahap eksplorasi. Model dilatih dengan memakan ribuan catatan pelanggan, sehingga dapat belajar untuk memprediksi hasil yang lebih tepat. Berikutnya adalah tahap validasi data. Sekarang di sini model diuji ketika pelanggan baru memesan. Data pemesanan baru dibandingkan dengan data historis untuk memeriksa apakah ada anomali dalam harga pencarian atau prediksi salah. Jika ada anomali semacam itu terdeteksi, pemberitahuan segera dikirim ke data ilmuwan di Uber yang memperbaiki masalah ini. Beginilah cara Uber memprediksi kenaikan harga untuk lokasi dan waktu tertentu. Tahap terakhir adalah penyebaran dan optimalisasi. Jadi, setelah menguji model dan meningkatkan efisiensinya, ini digunakan pada semua pengguna. Pada tahap ini umpan balik pelanggan diterima.
Dan jika ada masalah, itu akan diperbaiki di tahap ini. Jadi itulah seluruh proses data science. Sekarang, mari kita lihat beberapa aplikasi data science lainnya. Data science diimplementasikan dalam platform e-commerce seperti Amazon dan Flipkart. Ini juga merupakan logika di balik sistem rekomendasi Netflix. Sekarang dalam kenyataannya, data science telah membuat perubahan luar biasa di pasar saat ini. Aplikasi data science ini berkisar dari deteksi penipuan kartu kredit, hingga mobil mandiri dan asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Mari kita perhatikan sebuah contoh. Misalkan Anda mencari sepatu di Amazon, tetapi Anda tidak membelinya di sana. Hari berikutnya Anda menonton video di YouTube, dan tiba-tiba Anda melihat iklan untuk item yang sama. Saat Anda masuk ke Facebook, di sana Anda juga melihat iklan yang sama. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi karena Google melacak riwayat pencarian Anda dan merekomendasikan iklan berdasarkan riwayat pencarian Anda. Ini adalah salah satu aplikasi data science yang paling keren. Bahkan, 35% dari pendapatan Amazon dihasilkan oleh rekomendasi produk. Dan logika di balik rekomendasi produk adalah data science. Saya memiliki cerita lain untuk Anda. Ada seseorang yang bernama Scott yang selamat karena Apple Watch-nya. Scott tidak pernah membayangkan arloji Apple-nya bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi itulah yang terjadi beberapa bulan lalu, ketika ia mengalami serangan jantung di tengah malam. Tapi bagaimana mungkin sebuah jam tangan mendeteksi serangan jantung? Ada tebakan, itu karena data science. Apple menggunakan data science untuk membuat arloji yang memantau kesehatan individu. Arloji ini mengumpulkan data seperti detak jantung seseorang, siklus tidur, tingkat pernapasan, tingkat aktivitas, tekanan darah, dan mencatat langkah-langkah ini setiap waktu. Data yang terkumpul ini kemudian diproses dan dianalisis untuk membangun model yang memprediksi risiko serangan jantung. Jadi contoh di atas adalah beberapa aplikasi. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa Anda harus menjadi ilmuwan data? Menurut survei LinkedIn Maret tahun 2019, seorang data scientist adalah pekerjaan yang paling menjanjikan di AS, dan berdiri di nomor 1 pekerjaan terbaik tahun 2019. Berikut adalah beberapa tren pekerjaan yang dikumpulkan dari LinkedIn. Perusahaan-perusahaan top seperti Microsoft, IBM, Facebook, dan Google memiliki lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan, dan jumlah ini hanya akan bertambah. Tren pekerjaan ini menunjukkan lowongan pekerjaan. Gaji ilmuwan data, kisaran gaji rata-rata antara $100.000 hingga $182.000. Ingat bahwa gaji Anda bervariasi pada keterampilan Anda, tingkat pengalaman Anda, geografi Anda, dan perusahaan tempat Anda bekerja. Di sini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi ilmuwan data. Anda harus ahli dalam statistik. Keahlian dalam bahasa pemrograman, seperti Python adalah suatu keharusan. Anda dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang proses, seperti ekstraksi data, pemrosesan, dan eksplorasi. Anda juga harus berpengalaman dengan berbagai jenis algoritma machine learning, dan cara kerjanya. Machine learning canggih, konsep-konsep seperti deep learning juga diperlukan. Anda juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kerangka kerja pemrosesan data besar yang bermacam-macam, seperti Hadoop dan Spark. Dan akhirnya, Anda harus tahu cara memvisualisasikan data dengan menggunakan alat seperti Tableau dan Power BI. Sekarang Anda tahu apa yang diperlukan untuk menjadi ilmuwan data. Saatnya memulai karir Anda sebagai ilmuwan data. Itu semua yang bisa saya sampaikan. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang teknologi yang sedang tren, pastikan Anda subscribe channel kami. Ikuti video berikutnya untuk pembelajaran yang menyenangkan. Selamat belajar!